Halo semuanya, apa kabar yang ada di rumah nih? Perkenalkan, nama saya Lita Nur Afni Lailatul Ramadhani. Saya dari SMP Negeri 1 Silo. Di sini saya akan mendongeng tentang asal-usul Watu Ulo. Suatu hari, di desa terpencil, hiduplah seorang suami istri yang bernama Aki Sambi dan Nini Sambi. Meskipun keduanya telah hidup selama bertahun-tahun lamanya, tapi sayangnya keduanya tidak memiliki keturunan sama sekali. Sore itu pun tiba. Aki dan Nini Sambi pergi ke hutan untuk mencari kayu kering. Setibanya di hutan, ketika mereka sedang asik memungut kayu kering, Ki, coba perhatikan di sana. Aki tak salah melihatnya kan? Mata kita ini sudah lama dipakai, Ki. Kira-kira apa yang Aki lihat? Kiki, bukankah itu, Ki? Iya nih, betul. Aki melihat anak kecil yang tengah tertidur. Ya sudah, Ki. Kita hampiri untuk memastikan. Aki dan Nini pergi berjalan mendekati anak kecil yang tengah tertidur itu. Nak, nak, bangunlah nak. Hai. Nak, jangan takut. Siapa namamu, nak? Dan dari mana asalmu? Aku Joko Marsodo. Aku berasal dari negeri seberang. Aku melarikan diri karena aku dikejar oleh para prajurit kerajaan. Karena merasa iba, Aki dan Nini Sambi membawa Joko Marsodo pulang. Selang beberapa tahun lamanya, Joko Marsodo pun tumbuh menjadi pemuda yang kuat, pemberani, dan juga memiliki kemampuan sebagai menaklukkan berbagai jenis hewan. Joko Marsodo juga punya banyak ilmu, contohnya seperti ilmu kanuragan, pemberian sang nenek moyang. Suatu hari, ia mendengar tentang keberadaan seekor naga raksasa yang berada di tepi sungai di dekat desanya. Naga itu sangat besar dan panjang, sehingga orang-orang menyebutnya dengan sebutan ulo. Naga itu sering muncul di malam hari yang menyebabkan ketakutan bagi para penduduk desa
karena dianggap bisa mendatangkan bencana. Menurut cerita para orang tua desa, naga itu adalah penjaga sungai yang dihuni berbagai makhluk gaib lainnya. Namun, naga itu berubah menjadi sangat agresif karena sungai tempat ia tinggal sering dirusak oleh ulah manusia. Mendengar hal itu, Joko Marsodo pun bertekad untuk menemui sang naga dan berbicara dengannya. Dengan membawa senjata sederhana, Joko Marsodo pun pergi ke tepi sungai di dekat desanya. Dengan suara yang lantang, ia memanggil sang naga. Hai naga, keluarlah jika kau merasa hebat dan pemberani, berlawanlah denganku. Ucap Joko Marsodo dengan suara yang menggema. Siapa yang berani memanggilku? Siapa kau? Sang naga pun mendekati Joko Marsodo. Halah, tidak usah banyak omong kau naga. Ayo kita bertarung sekarang juga. Karena merasa iba, Joko Marsodo pun bertekad menghabisi sang naga dan membunuh. Membelah menjadi 3 bagian, kepala dan ekor. Kepalanya ditendang hingga ke Geradakan Banyuwangi. Ekornya pun dihempaskan hingga ke Pacitan. Dan tubuh sang naga tetap berada di sungai itu. Angin berhembus kencang. Hei, Joko Marsodo. Naga itu tidak bersalah. Naga itu melindungi tempat tinggalnya. Naga itu sungguh menjaga tempat tinggalnya agar tidak dicemari oleh para manusia. Mendengar hal itu, Joko Marsodo pun merasa kasihan, lalu meminta maaf kepada sang naga. Maafkan aku naga, aku tidak tahu kalau ini bukan salahmu. Maafkan aku naga. Joko Marsodo pun pulang ke desanya dan memberitahu para penduduk sekitar bahwa naga tidak sepenuhnya salah. Yang salah adalah mereka sendiri karena berani berbuat dan mencemari lingkungan sungai tersebut. Dengan itu berlama-lama kemudian batu tersebut menjadi membeku. Tubuh ular tersebut karena sering dihempaskan dengan air. Karena Joko Marsodo bersalah, ia menamai tempat tersebut dengan Watu Ulo, yang berarti batu ular.
Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita di sini adalah rajinlah menuntut ilmu, jangan pamerkan ilmu itu meski setinggi langit, dan saling menolonglah sesama makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah menjagalah lingkungan kita dimanapun kita berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.